Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas tips cepat hamil untuk pengantin baru. Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya ya, agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Setiap pasangan pasti menginginkan untuk segera memiliki momongan setelah menikah. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar cepat hamil. Berikut ini tips agar cepat hamil untuk pengantin baru. Yang pertama, berhubungan pada saat masa subur. Masa subur wanita ini sangat singkat. Masa subur wanita ditentukan dengan keluarnya sel telur. Saat sel telur wanita keluar, inilah yang dinamakan ovulasi atau masa subur. Ovulasi ini terjadi 1 bulan sekali. Waktunya antara hari ke-14 dari hari pertama haid kita keluar. Contohnya, jika kita haid tanggal 1, maka biasanya ovulasi ini akan terjadi pada tanggal 14. Namun, waktu ovulasi ini juga ditentukan oleh lamanya siklus menstruasi kita. Normalnya antara 21 hingga 35 hari. Nah, mudahnya masa ovulasi ini terjadi pas di tengah-tengahnya siklus haid kita. Umur sel telur wanita ini sangat singkat, hanya sekitar 24 jam. Jadi dalam 1 bulan wanita memiliki peluang kesempatan untuk hamil 1 hari, yaitu pas masa ovulasinya. Jika 1 hari ini terlewatkan, memang sulit untuk terjadi kehamilan. Masa subur ini juga dilihat dari berapa lama umur sel sperma. Sel sperma yang normal biasanya dapat bertahan antara 2-5 hari di saluran reproduksi wanita. Sehingga masa suburnya itu bisa dimajukan antara 3-5 hari dan dimundurkan antara 3 hari. Rata-rata memang masa subur kita itu sekitaran 1 minggu dalam 1 bulan. Gampangannya, intinya masa suburnya ada di tengah-tengahnya dan dimajukan 3 hari, dimundurkan 3 hari. Untuk perhitungan masa subur, teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya tentang cara menghitung masa subur. Jika berhubungan ini pas di masa subur, maka bisa meningkatkan peluang untuk hamil. Di video sebelumnya, aku sudah pernah bahas berhubungan berkali-kali tetapi tidak hamil, karena kemungkinan berhubungannya tidak dalam masa subur. Untuk frekuensi berhubungan, ada baiknya di jarak sekitar 2 hari sekali, karena untuk memberikan kesempatan agar sel sperma itu matang. Sel sperma itu matang sekitar 2 hari. Jadi kalau berhubungannya setiap hari, kemungkinan menyebabkan sel sperma yang keluar itu sel sperma yang masih muda. Nah, jika berhubungannya sekitar 2 hari sekali, sel sperma yang keluar diharapkan itu sel sperma yang sudah matang. Kemudian tips yang kedua, penuhi kebutuhan asam folat sejak sebelum menikah. Sebulan sebelum menikah, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat. Contohnya buah alpukat. Nah, teman-teman bisa makan buah alpukat sehari sekali gitu ya, tanpa memberikan tambahan gula ataupun susu. Teman-teman bisa juga konsumsi buah jeruk, buah lemon. Nah, kemudian bisa juga sayur-sayuran hijau yang mengandung vitamin C dan antioksidan. Vitamin C dan antioksidan ini bisa juga meningkatkan kesuburan karena mengurangi radikal bebas. Untuk suami disarankan untuk konsumsi protein, zinc, selenium untuk meningkatkan kesuburan. Contohnya pada ikan, kerang, kemudian buah semangka. Diharapkan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, zinc, dan selenium dapat meningkatkan kualitas sperma. Tips yang terakhir, hindari stres. Stres dapat menghasilkan hormon kortisol yang bisa menekan hormon-hormon kesuburan sehingga bisa mengganggu siklus menstruasi ataupun mengganggu produksi sel sperma. Mungkin itu dulu tips dari aku. Terima kasih sudah tonton videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih.